ya yang ngoperasiin itu ada wajib diri ya itu. Nah nanti Anda gulung ininya, gulung kabelnya itu yang rapi ya. Jadi nanti udah selesai penggunaan Anda gulung, baru nanti diletakin ke sini. Pokoknya jangan ada kabel yang berantakan. Ini karena join sama prodi lain saya nggak bisa kontrol laptop saya, jadi agak berantakan juga. Nah kita mulai dari HE. Jadi nanti yang Anda operasikan DCS dan main supply-nya. Untuk bagiannya sendiri saya yakin Anda udah bisa lah ya, kan udah pernah pakai lah ya kan, udah pernah pakai. Nah ini nanti bagian untuk pengaturan temperatur dari si heaternya. Jadi untuk nyalain heater, ini pengaturan naik turun temperatur. Nah kalau misalnya di sini kan ada batas ketinggian dari air, kalau misalnya itu nggak tercapai, otomatis ini nanti lampunya akan nyala gitu. Nah ini buat steering mesin ini digunakan buat yang mana? Jaket and coil, karena cuma itu yang ada pengaduknya. Terus ini pompa apa nih? Ini pompa apa? Pompa heater. Pompa Heater dingin. chiller di sana. Heater. Ini pompa buat ngalirin chiller ke heater lidah panas ke dalam HE-nya gitu ya. Terus ini nanti untuk yang sensor middle temperatur, ini khusus buat yang yang jaket sama yang double pipe. Yang double pipe dia yang punya boiling. Terus parameter temperatur yang bagian atas ini yang hot, ini yang dingin. Ini yang cold gitu ya. T1 itu adalah inlet, temperatur yang masuk ke alat, terus T3 itu outletnya. Nah ini T2 middle buat plate and frame, cell and tube sama jaket cell and tube sama plate and frame aja. Ini T2 nya nggak akan muncul. Kalaupun muncul dia itu temperatur, nggak tahu sih temperatur apa yang dibaca, tapi biasanya 0. Terus nanti waktu Anda mulai mengoperasikan pompa, ini harus dibuka. Biasanya kesalahan dari praktikan itu, dia nyalain pompa tapi valve aliran fluida dingin dan fluida panasnya itu nggak dibuka, otomatis dia nggak akan ngalir ke perangkat HE-nya gitu, nggak akan ngalir ke perangkat HE-nya. Nah kalau itu dibiarkan, Anda kan menghambat kinerja pompa, itu akan rusak. Anda diwajibkan buat ganti kalau misalnya pompanya rusak. Yang paling rawan itu adalah pompa gitu. Jadi Anda harus buka yang ini buat yang dingin, ini buat yang panas gitu ya, buat yang panas. Mau pakai yang mana? Pilih salah satu dulu. Angin ini tujuannya adalah buat ngencangin si peralatannya. Jadi waktu masang itu perangkatnya nggak bergeser. PPT ada middle, suhu middle itu apa sih? Ngebaca suhu gimana? Ini sih tuh harus yang nggak ada itu apa? Selama Anda preparation perangkat ini jangan dinyalain dulu ya. Main supply-nya jangan dinyalain dulu. Anda harus ready dulu baru semuanya dinyalain. Oke. Saya jelasin bagiannya dulu ya.
Ini nanti kan ada fluida dingin sama fluida panas. Fluida panas itu dari sini, ini heater nih. Cuma dilakban sama Pak Pri supaya nggak dibuka tutup. Terus nanti dinginnya tuh dari chiller. Nah, posisi yang fluida dingin itu ini kan double pipe. Double pipe itu ada pipa dalam sama pipa luar gitu ya. Posisi dingin itu di mana? Dalam pipa dalam. Hah? Di luar. Ya iya, kalau nggak dalam luar. Yang mana? Yang luar. Yang luar. Kenapa harus di luar? Mana biar menyelimuti. Karena kalau di dalam produknya ngalir dan Ya kalau di luar juga ngalir sih. Biar melapisi gitu nih. Luas penampakan Yang dingin itu di luar, Luar. atau di dalam? Luar. Di luar. Oke, kenapa yang dingin harus di luar? Biar lebih ini Bu, cepat proses pendinginan air panasnya. Oke, selain itu menangkap panas. Dan panasnya bisa lebih cepat. bisa lebih cepat. Selain itu Jumlah air yang dinginnya lebih banyak. ada yang lain nggak? persepsi Bu. Safety ya safety juga supaya kalau pas kesentuh nggak panas gitu kan ya. Yang lain? Kalau bicara kilos apa? Panas yang hilang. Panas yang hilang. Itu kenapa? Udara bebas. Ada udara lingkungan. Kalau posisi fluidanya itu di luar gini kan ya. Kan kita mau transfer panas ya. Transfer panas. Otomatis nanti kalau misalnya fluidanya ada di bagian luar, otomatis panasnya itu pilihannya itu ke dalam dan keluar juga kan ya. Jadi ada panas yang hilang ke lingkungan. Sedangkan kalau misalnya nanti di bagian dalam, otomatis kan panasnya itu akan tetap nyebar di fluida dingin gitu loh. Udah nggak lagi di fluida panas. Biasanya di industri itu kan dia ngitung efisiensi peralatan. Jadi panas yang diterima fluida dingin itu harus sama dengan panas yang dilepas oleh fluida panas. Jadi kilosnya itu nilainya 0 sehingga efisiensinya itu 100 gitu ya. Tapi memang kalau di industri paling 99,9 gitu, nggak bisa mencapai 100. Nah kalau misalnya nanti posisi fluida panasnya itu di luar, otomatis kan yang akan lepas ke lingkungan itu akan lebih banyak. Hitungan efisiensi peralatannya itu akan jauh lebih berkurang. Makanya biasanya kalau misalnya double pipe itu yang panasnya itu selalu di bagian bawah supaya nanti transfer panas itu tetap ditangkap oleh si fluida dingin gitu. Gitu ya. Nah, untuk penyaluran perpipaannya itu nanti yang ini dingin, yang ini panas, hot water, cold water. Ini inlet, ini outlet. Ini inlet, ini outlet, gitu ya. Nah, kita percobaannya itu kan co-current atau counter, gitu ya, co-current atau counter. Posisinya di sini kalau misalnya co-current, otomatis kan dua-dua inletnya ada di sini inlet, di sini inlet gitu ya. Otomatis nanti outletnya akan ada di posisi ini. Terus kalau misalnya counter yang fluida panasnya itu di sini inletnya, otomatis yang fluida dingin inletnya dari sini. Jadi nanti fluida panasnya ngalir ini, yang fluida dinginnya berlawanan arah nih. Alirnya dari kiri ke kanan, yang fluida panas dari kanan ke kiri gitu. Jadi nanti kelihatan kok di grafik DCS-nya tuh sesuai grafik itu terlihat apakah Anda salah pasang aliran atau tidak gitu. Nah, di situ juga nanti kelihatan Anda manipulasi data atau tidak. Anda bilang itu co-current ternyata counter gitu. Nah, ini kan perantara alirannya ya antara pipe yang kanan dengan pipe yang kiri. Jadi di sini nanti untuk yang dingin itu di bagian atas. Jadi ini buat yang middle cold, Anda nanti pasang di sini. Ini ya, sini ya. Ini Anda pasang di sini.
Nah, dicolokin dulu baru dikencengin. Ini buat yang hotnya. Nah, ini buat yang sewing mesin, buat yang jaket, jadi nggak usah. Ini. Terus kalian mau kantor atau kokaran? Kokaran dulu. Kokaran. Siapa yang mau masang? Ada depan. Coba setting. Kokaran. Tadi atas tuh inlet ya Bu ya? Dingin. Oh ya, dingin. Ini pipa yang dalam, ini yang mana Bu? Yang ini, yang panas itu ya. Pasang itu gini aja Bu ya? Ini nanti masangnya kalau bisa gini ya. Anda jangan sentuh ini. Ini sensornya nih, sensor temperatur. Nanti kalau Anda gini, kabelnya itu malah ketekan, putus. Sorry. Harus klik gitu. Harus nih. Karena kalau misalnya dia nggak pas, nggak akan ngalir itu. Waduh, betul. Kenapa nggak diginiin dulu? Ini yang out cold. Nggak diginiin dulu kan? Udah deh. Oh udah. Kok naik lagi deh? Iya benar. Apa? Baru deh. Dorong. Gantian deh. Adjust. Susah mas. Coba gantiin. Siapa gitu? Ada tadi. Keluarnya Yang paling tua dulu. Saya dong. Ntar gue masih penasaran. Dimas apa? Apa sih? Dimas Floret. Cubit banget. Ada ya. Ada tisu nggak? Ya, kalian mulai besok bawa. Iya, bawa kain lap ya. Iya Bu. Iya Bu. Lap. Oke. Nah, nanti ini posisinya ada di atas ya. Nanti yang buat nyalain, ini buat nyalain supply. Anda sekalian nyalain ini DCS. Semuanya panas. Mau lihat lu. Puasa sok mulut Afgan. Pokoknya duluan yang dingin, yang panas yang di dalam dulu. Kalau nyalain DCS, nyalain isinya dulu. Ini monitornya nanti dimatiin ya. Ini monitor nggak dimatiin. Matiin monitor itu. Nah, selanjutnya udah nggak bisa cek heater ya. Ini nanti kalau mau, ini kan udah tersetting ya. Tersetting, Anda nyalain main supply-nya dari sini. Nah, heat exchanger saya atur nanti laju alir dingin sama panasnya itu di 0,8 ya. 0,8 liter per menit. Ini 0,8, yang panasnya juga 0, yang coldnya juga 0,8 gitu. Ini buat pengaturan si heater ya.
Anda bisa nyalain kok 0 ya? Ada isunya nggak sih? Oke, kita setting dulu ini. Kita setting di Dengan apa? 40 deh. 40. Ini buat naikin, buat nurunin, paham lah ya. Nah, kalau dia udah bunyi kayak gitu berarti heaternya udah mulai bekerja. Jadi ini ya udah mulai manasin. Kalau Anda ini udah nyalain di sini, itu berarti heaternya udah mulai manasin. Nah, selanjutnya kita persiapin fluida dinginnya. Berarti nanti otomatis harus bekerja berbarengan sama chiller. Ini nanti DCS-nya ini ya. Anda masuk ke sini, passwordnya tuh ini WL110. Tahu kan ya? WL huruf kecil nih, terus 110. Nanti pilih yang nih. Pilih yang WL110 ya. Kejadian yang paling sering itu adalah udah selesai ngambil data tapi grafiknya nggak disimpan, otomatis ngulang lagi. Nah ini kan double, pilihannya nanti tergantung Anda gunakan jenis HE-nya apa. Kalau yang double pipe yang ini Anda pilih, terus alirannya kokaran, tapi di sini tulisannya paralel atau counter gitu ya. Kalau yang counter itu counter flow, kalau yang kokaran dia tulisnya paralel flow. Nah setelah di setting gini, yang diamatin itu adalah grafik. Nah grafiknya kan belum ngebentuk karena belum ada aliran ya, jadi nanti ini dia masih di 0 posisinya. Kita ke chiller dulu. Ada yang mau ditanya nggak?